Perjuangan Hafif Tramubia dalam mengupayakan keadilan nampaknya belumlah usai. Pasalnya, pada tanggal 22 Agustus 2024 kemarin, tim kuasa hukum Hafif kembali mendatangi Divisi Propam Polri. Namun, berbeda dengan kunjungan sebelumnya, kedatangan kemarin dilakukan untuk memenuhi panggilan agenda klarifikasi dari pihak penyidik. Dengan dibanjiri belasan pertanyaan, tim kuasa hukum Hafif lantas menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua. Seperti diketahui, Hafif diduga merupakan korban dari tindak kekerasan oknum penegak hukum kala diamankan pasca terseret kasus pencurian mobil. Parahnya, tindakan itu diduga menyebabkan Hafif harus kehilangan salah satu kakinya. Lantas, apa kata kuasa hukum Hafif usai menjalani proses pemeriksaan? Kami datang kemari atas kelanjutan daripada surat pengaduan kami kepada Yanduan terkait di tanggal 26 Juli 2024. Nah, untuk hari ini kami melaksanakan sesuai dengan panggilan yang diberikan kepada kami melalui surat panggilan yang tertanggal di sini pada saat panggilan itu untuk tanggal 20 Agustus 2024 untuk memberikan undangan dalam rangka klarifikasi ya. Jadi di dalam undangan klarifikasi ini kami menerima surat undangan dari pihak Divisi Propam khususnya Paminal terkait Detasmen B untuk dimintai keterangan terkait masalah yang dialami oleh klien kami Hafif Tramubia. Tadi saya ketemu dengan Bapak AKP Iputu sebagai penyidik ataupun penyelidik yang dalam hal permasalahan ini ya, Bapak AKP Iputu. Kami di sini berada diperiksa atau diinterogasi di Detasmen B Unit 1 Paminal. Jadi Paminal memang yang menerima laporan kami, memproses, dan hari ini kami diperiksa untuk mendapatkan keterangan lebih detail terkait permasalahan yang dialami oleh klien kami. Saya lihat tadi banyak pertanyaannya, kami lupa jumlahnya, tapi pada intinya di situ adalah menanyakan terkait masalah kronologis ya, mulai dari histori sebelum penangkapan. Tindakan itu bisa terjadi karena pelaku adalah salah satu pelaku tindak pidana yang dimana di situ adalah pencurian yang disertai kekerasan ya, bersama dua orang yang bernama Agam Santoso termasuk Hafif Tramubia. Nah, di dalam pelaksanaan itu kami melihat dan menduga yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum acara bahwa dalam penangkapan itu semestinya klien kami itu segera diperiksa. Namun dalam pelaksanaan tidak ada pemeriksaan, justru dibiarkan begitu saja sehingga klien kami sampai diamputasi. Nah, dalam proses itu kami hari ini menjelaskan secara kronologis untuk memberikan secara terang benderang. Karena kalau kita melihat dari aturan yang ada, baik itu dari Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan tindakan kepolisian, maka di situ diatur ada di pasal 3-nya disebutkan bahwa prinsip-prinsipnya ada 6. Ya, prinsip-prinsip dalam menggunakan kekuatan kepolisian dalam tindakan itu adalah ada 6 prinsip. Yang pertama harus legalitas, jelas harus legalitas. Yang kedua necesitas. Yang ketiga ada profesionalitas. Yang ketiga adalah kepentingan umum. Yang keempat di situ ada preemptif, dan di situ ada terakhir adalah masuk akal atau yang kita sampaikan bahwa sehingga dalam pelaksanaan penangkapan sesuai prosedur. Jelas di dalam pada pasal 14 tersebut diatur semua anggota wajib melaksanakan arahan pimpinan. Nah, kami menduga di sini tidak dilakukan itu, sehingga kami melihat anggota berjalan seperti koboi di jalan dan tidak melaksanakan aturan hukum yang diberikan oleh pimpinan. Nah, kami menduga di sini ada kelalaian pimpinan yang ada di sana, bahwa atasan penyidik itu tidak memberikan semacam arahan sebelum melaksanakan tugas, sehingga kami anggap ini ada dugaan pelanggaran terhadap Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan tindakan kepolisian. Tidak dapat dipungkiri, aksi dugaan kebrutalan segelintir oknum memang masih menjadi sebuah catatan hitam bagi aparat penegak keadilan di Indonesia. Sontak saja, dalam kunjungannya ke Divisi Propam Polri kemarin, pihak kuasa hukum Hafif pun berharap aparat kepolisian dapat segera menahan para oknum yang mereka laporkan. Apalagi para terduga pelaku hampir setiap hari masih mendatangi rumah sakit tempat Hafif dirawat dan diduga melakukan tindakan intimidasi. Lantas seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum Hafif terkait kejadian kurang menyenangkan tersebut?
Jadi kami berharap di dalam interogasi tadi, kami berharap setelah kami diperiksa ini untuk segera dilakukan periksaan kepada klien kami, termasuk di laporan kami ini, di hari ini, di aduan kami diperiksa, kami minta di dalam berita acara itu agar teradu segera ditahan di penempatan khusus. Sampai hari ini siang ini pun saya dapat informasi dari klien kami itu masih dilakukan intimidasi dengan cara menakut-nakuti, mengatakan handphone yang digunakan Habib itu adalah handphonenya pacarnya, dan memang selama ini dia nggak punya handphone, selama ini dia minjam HP itu. Dengan cara menakut-nakuti supaya mencabut laporan aduan dan mencabut kuasa dari kuasa sebagai kami sebagai kuasa hukum. Sampai siang hari ini pun didatangi lagi untuk intimidasi. Kami minta berharap kepada penyidik sesuai dengan berita acara tadi agar mulai hari ini teradu ya oknum penyidik tersebut segera ditahan di penempatan khusus sehingga mempermudah dalam hal penyelidikan permasalahan yang kami adukan ini di Divisi Propam Polri. Sampai hari ini kami belum tahu pasti teradunya berapa orang karena bersifat tim ya, tim Subdit Jatanras Polda Jambi. Artinya ini tim, tidak mungkin satu orang, pasti akan lebih dari 3 orang yang teradu. Kami meyakini pada saat nanti dipercek oleh Paminal akan dilihat surat perintahnya. Terdapat berapa orang di sana pelaksanaan penangkapan oleh klien kami sehingga terjadinya penembakan yang menurut kami berlebihan dalam mendapatkan kewenangan dalam pelaksanaan penangkapan tersebut di Kota Jambi. Kami menduga bahwa tindakan penyidik ini sudah melebihi kewenangan. Kenapa begitu? Akhir-akhir ini kalau kita melihat dari sisi klien kami selalu diintervensi. Kenapa? Kenapa harus diintervensi? Silahkan berproses berjalan dengan waktu, dengan sesuai dengan aturan. Kenapa harus diintervensi? Kalau memang penyidik merasa benar tindakannya itu atau tim Jatanras merasa benar, silahkan saja kita hadapi bersama dan proses hukum ini secara berimbang dan berkeadilan. Jangan sampai ada nanti bahasa mengintervensi, menyudutkan klien kami dalam hal ini meminta ini itu dan untuk mencabut kuasa kepada kami. Dan ini menurut kami tidak benar ini, sehingga kami menduga ada tindakan-tindakan yang menurut kami salah dalam proses penegakan hukum ini. Klien kami meminta yang teradu segera ditahan karena hampir setiap hari selalu datang mengintervensi, menakut-nakuti, meminta pencabutan, menghentikan pengaduan ini. Nah, jadi ini menjadi menurut kami sangat tidak wajar ya. Dalam proses ini kok diintervensi terus klien kami yang dalam kondisi yang tidak sehat, kakinya masih saat ini masih dalam perawatan, yang notabene-nya masih hancur kakinya, yang satu sudah amputasi dan satunya lagi pecah tulangnya. Jadi ini kami prihatin melihat penanganan kasus yang sampai hari ini kami anggap agak lambat dalam proses untuk pemeriksaan terhadap teradu maupun pengadu dalam ini klien kami di Jambi. Miris memang apa yang dirasakan oleh Hafif Tramubia, mengingat akibat dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab, pemuda berusia 22 tahun itu harus mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya kepada salah satu kakinya. Oleh karena itulah, Hafif Tramubia kini berjuang keras untuk menuntut haknya. Lantas, seperti apakah kondisi kesehatan Hafif Tramubia di tengah rentetan perjuangan hukum yang dijalani pengacaranya di Jakarta? Saat ini klien kami dirawat di RS Bayangkara Jambi dan sampai hari ini pun kondisinya masih belum terlalu membaik sehingga butuh perawatan khusus untuk bagaimana penyembuhan kakinya yang ada saat ini di sebelah kiri yang masih memprihatinkan, membusuk. Sehingga ini menurut kami secara kemanusiaan tidaklah sebagai manusiawi ditahan dengan kondisi seperti ini ya, perawatan yang ala kadarnya yang menurut kami menjadi catatan buruk dalam penegakan hukum terhadap klien kami. Sejauh ini kita sudah berupaya sepanjang yang kami dapat informasi, kami sudah dapat suratan dari Kompolnas bahwa Kompolnas sudah menyurati ke Kapolri, Irwasum termasuk Kapolda Jambi ya, termasuk juga kami sudah juga mendapat penanganan langsung dari Komnas HAM terkait pemantauan ini dan memang sudah dilaksanakan juga pemanggilan klarifikasi terhadap teradu khususnya di Polda Jambi dan juga kami juga mendapatkan informasi dari Komnas Ombudsman juga sudah sedang berproses. Mudah-mudahan semua sinergi untuk membantu dalam hal mencari keadilan yang berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana maupun teradu dalam hal proses hukum terhadap klien kami.